Baiklah, kami dari kelompok satu yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Andini Dwi Livia, NIM 18231042, dan Maulik Rahmanisa, NIM 18231051. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aktualisasi ajaran adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pokok materi yang akan kami bahas yaitu ada tiga. Yang pertama tentang pengertian adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah sebagai landasan filosofi masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu nilai-nilai adat dan keislaman sebagai pedoman hidup orang Minang. Yang ketiga yaitu upaya penerapan nilai-nilai adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Materi pertama yaitu tentang pengertian akan saya sampaikan sendiri. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah adalah sebuah adigum yang dijadikan sebagai landasan filosofi hidup kemasyarakatan orang Minangkabau sejak berabad-abad yang lalu. Jadi yang dimaksud dengan syarak di sini adalah syariat atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat. Sedangkan yang dimaksud dengan Kitabullah di sini ialah Al-Quran yang menjadi sumber pokok utama ajaran Islam. Dengan kedatangan agama Islam ke Minangkabau dan setelah menempuh proses serta perjuangan yang sangat panjang, didapatilah sebuah kesepakatan antar tokoh-tokoh adat dan kaum ulama dalam sebuah keputusan yang dikenal dengan Kesepakatan Bukit Marapalam. Sehingga lahir ungkapan adat Basandi Syara, syarat Basandi Kitabullah. Kemudian diteruskan dengan ungkapan syarat mangato, adat memakai. Seperti yang tertuang dalam pepatah, gantang di bodi caniago, cupak dijadikan kasukatan, adat memakai syarat mangato, uji satu bulayan jalan. Maksudnya, apa yang dititahkan oleh syarak diterapkan melalui adat. Salah satu contohnya yaitu dalam Islam. Islam mengajarkan kita, umatnya, agar berbicara dengan sopan dan arif serta bijaksana, sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Lalu diterjemahkan ke dalam pepatah adat dengan istilah kato nan ampe, yakni kato mandaki kepada orang yang lebih tua, kato mandata kepada teman sama yang besar, kata menurun kepada yang lebih kecil atau muda, dan kata malereng yaitu kata berkias, misalnya antara mama rumah dengan orang Sumando atau antar mintuo juminantu. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang nilai-nilai adat dan keislaman sebagai pedoman hidup orang Minangkabau. Nilai-nilai sehubungan dengan adat Minangkabau ialah hal-hal yang penting atau berguna, sehingga dijadikan panutan dan pedoman yang amat dihargai, dijunjung tinggi, serta dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Minang, nilai-nilai itu bersifat abstrak, tertuang dalam ungkapan-ungkapan petata petitih pantun, mamang dan bidal yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan alur dan pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai luhur adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu tentang pemimpin dan kepemimpinan. Suatu masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang egaliter, yaitu menjunjung tinggi nilai kesetaraan antar sesama warga masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau juga terkenal dengan masyarakat yang suka bermusyawarah untuk mengambil kemufakatan serta suka bergotong royong. Hal ini sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Seorang pemimpin dalam pandangan orang Minang adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seperti tertuang dalam pepatah. Kayu gadang di tengah koto, nambah pucuk sabana bule, nambah urek sabana tunggang, batangnya tampe basanda, ureknya tampe baselo, daunnya tampe balinduang.
Jadi seorang pemimpin itu ialah ibarat sebatang pohon besar dan rindang yang ditopang dengan urat yang kuat. Batangnya berdiri kokoh, daunnya rindang sehingga dapat dijadikan sebagai tempat berlindung. Maksudnya adalah seorang pemimpin ialah harusnya memiliki kewibawaan serta kepribadian yang sangat kuat sehingga disegani oleh masyarakat atau anak kemanakannya, baik itu di waktu senggang, mau susah maupun waktu senang. Namun di sisi lain, ia hanya seorang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, karena itu yang nggak, dia tidak boleh merasa benar sendiri. Gadanya gadangnya indah malendo, besarnya tidak meremehkan orang lain. Karena itu, seorang pemimpin haruslah memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, seperti tertuang dalam ungkapan Ba'alam lebah, maksudnya berjiwa besar, lapang dada, dan harus tahan menerima kritik. Hal, hal tersebut tertuang dalam pantun berikut. Guntiang nan dari ampe angke, dibawa anak mandiangin, bau manurun kasaruaso, kok datang gunjang jo upe, sangko sita waju si dingin, baitu pamimpin sabananyo. Kamano jalan ka kurai, kasimpang jalan ka ampe angke. Ko iyo panghulu kaja di lantai, ko tapi jajan mangjongke. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang perkawinan atau pernikahan. Jadi pernikahan ini adalah suatu jalan untuk menuju suatu kehidupan rumah tangga, sedangkan rumah tangga merupakan sel terkecil dan merupakan cikal bakal untuk membentuk masyarakat. Jadi orang Minang nih dia udah memiliki nilai-nilai yang amat luhur seperti tertuang dalam pepatah Siriah Bajunjung, ayam bayin dua, sigai mencari anau, anau tato sigai beranja. Maksudnya adalah seorang perempuan itu harus memiliki junjung yaitu atau suami. Tidak bagus bagi seorang perempuan jika tidak memiliki seorang pasangan atau suami karena akan menjadi sumber gunjingan atau sumber omongan orang lain atau menjadi fitnah dalam mencari jodoh. Seorang perempuan juga tidak boleh terlalu agresif, bunda menjaga dan memelihara harkat dan martabatnya sekaligus menjunjung tinggi budi dan kesopanan wanita sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu tentang budi pekerti. Pandangan orang Minangkabau terhadap budi sangatlah tinggi, seperti tertuang dalam pepatah, nang kuria iolo kundi, nan merah iolo sago, nan baye iolo budi, dan indah iolah sak baso. Seseorang apabila tidak mempunyai budi pekerti, akan mengalami kesulitan dimanapun ia tinggal, bahkan menjadi sarana kebencian di masyarakat. Seperti tertuang dalam pantun, dek ribui rabah padi, kacupa datua tumanggo, idu ku indah babudi, duduk taga kamari tangguang. Budi atau akhlak yang sama-sama kita ketahui juga dapat berperan sebagai perekat hubungan dalam pergaulan masyarakat dan sebagai penangkal terjadinya pertengkaran atau percecokan yang akan merusak ukhuwah dan kerukunan hidup baik dalam keluarga, kaum famili maupun masyarakat. Seperti yang tertuang dalam pepatah, pucak pawah sadang tajalo, panjulu bungo ligundi, nak jawa silang sangketo, pahaluih baso budi. Apabila budi telah hilang pada diri seseorang, adalah pertanda akan terjadinya kerusakan. Seperti tertuang dalam pepatah, rara kaliki dek binalo, tumbuh serumpan tapi tabe, kok abi raso jomalu, bak kayu lunggah pangabe. Selain itu, budi juga merupakan dasar untuk menjaga eksistensi dan kelanggengan suatu masyarakat, seperti tertuang dalam pepatah, kue rumah karena sandi, lulus sandi rumah binaso. Kue bangso karena budi, budi rusak hancurlah bangso. Maksudnya adalah kehancuran akhlak dalam suatu masyarakat akan mengakibatkan kehancuran dalam segala bidang. Keadilan sukar ditegakkan, kebenaran sulit ditemukan, apalagi untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Kemakmuran dimaksud idealnya seperti tergambar dalam pepatah.
Bumi sanang padi menjadi, padi kunyang jaguang mau piah, anak buah Sanong Santoso, taranak bakambang biak. Bumi sanang artinya di sini adalah aman, tidak kacau. Kalaupun terjadi silang pendapat, hal ini akan merupakan dinamika menuju perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sekedar perubahan dalam slogan atau janji. Sehubungan dengan ini, Islam berpesan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya Maulid Rahmanisa, NIM 18231051, akan kembali melanjutkan pemaparan materi mengenai nilai-nilai adat dan keislaman sebagai pedoman hidup orang Minang. Yang keempat yaitu kegotong royongan. Orang Minangkabau terkenal dengan semangat gotong royongnya yang kuat. Misalnya dalam mewujudkan tujuan bersama seperti turun ke banda, baburu babi, turun ke sawah, atau dalam perhelatan perkawinan. Untuk melaksanakan hal itu tersebut terdapat dalam pepatah Minang yang mana bunyinya bare samo dipikwa, ringan samo dijinjang, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun. Dalam kerja bersama itu, segala resiko harus ditanggung bersama, seperti dalam pepatah yang berbunyi, tatungkui samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun. Kemudian saan tak galah, kahilia sarang kuah dayuang. Sehubungan dengan ajaran Islam memesankan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam pengerjaan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kelima, ada penghargaan terhadap sesama warga masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, orang Minang terkenal saling menghargai dan tak seorang pun dapat diabaikan. Semua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Tergantung bagaimana cara mengelola potensi-potensi yang ada sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pepatah yang berbunyi, nan buto pahambuh langsung, nan pakak palapeh badia, nan lumpuh pahuni rumah, nan patah pangajui ayam, nan bingung ka disuruh-suruh, nan pandai tampe batanyo, nan tahu tampe baguru, nan kayo tampe batenggang, nan cadiak bau barunyang. Sehubungan dengan hal ini, ajaran Islam memesankan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya yang keenam ada pandangan terhadap wanita dan kedudukannya. Karena Minangkabau menganut asas garis keturunan matrilineal, persukuan orang Minangkabau adalah mengikuti suku ibunya. Posisi dan fungsi wanita atau ibu dalam struktur kekerabatan orang Minang, maka wanita sangat dihargai. Nasibnya amat diperhatikan melebihi anak laki-laki. Misalnya dalam pemanfaatan harta pusaka kaum seperti rumah, sawah, dan ladang yang akan diperuntukkan buat anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki di dalam kaum kalau sudah dewasa akan berperan sebagai mama yang diberi kekuasaan untuk memelihara harta pusaka kaumnya. Mama tidak boleh mengambil, namun ia akan merasa malu memiliki sebagai peruntukan selagi masa ada dunsanak padusi atau saudara perempuannya, apalagi menjualnya. Karena itu, seorang wanita dalam kaumnya dalam pandangan adat Minangkabau disebut bundo kanduang. Sehubungan dengan hal itu tersebut, pepatah adat mengatakan, bundo kanduang limpa peh rumah nan gadang, umbun puro pegangan kunci, hiasan di dalam kampung, sumarak dalam negari, kok idui ketampe banasa, kalau mati ketampe baniai, ka undang-undang ke Madinah,
kapayuang panji kasarugo. Di dalam adat Minang, nasib wanita sangat terjamin karena ia memiliki rumah, sawah, dan ladang sebagai sumber mata pencaharian. Karena itu, tidak ada istilah hidup terlantar bagi wanita Minang, meskipun ia tidak punya suami atau diceraikan oleh suaminya. Di dalam ajaran Islam, kedudukan seorang perempuan atau ibu sangat mulia dan dihormati. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang patut didahulukan untuk berbakti ya Rasulullah?" Rasul berkata, "Ibumu." Kemudian beliau ditanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau berkata, "Ibumu." Kemudian beliau ditanya lagi, "Siapakah lagi ya Rasulullah?" Beliau berkata, "Ibumu." Kemudian beliau ditanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kedudukan seorang ibu dalam ajaran Islam. Selanjutnya yang ketujuh adalah tentang susunan masyarakat. Dalam struktur kemasyarakatan Minangkabau terdapat fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan secara adat dan secara turun-temurun yang disimpulkan melalui gelar atau sebutan. Misalnya sebutan untuk orang nan ampe jinih yaitu Niniak Mama, Cadia Pandai, Alim Ulama, dan Bundo Kanduang. Masing-masingnya akan memainkan peranannya sesuai dengan fungsinya untuk kemajuan suatu masyarakat. Apabila salah satunya tidak berfungsi menurut semestinya, akan lemah dan rusaklah masyarakat tersebut. Fungsi-fungsi tersebut seperti digambarkan dalam pepatah tentang Niniak Mama dan Penghulu, yang mana bunyinya, "Niniak Mama nan gadang basa batuah, nan di anjuang tinggi membalah maampalu, mampe mendatakan mamaci naraco adia, mamagang bungka nan piawai." Tugas penghulu yang begitu besar dan berat itu disebutkan dalam pepatah yang berbunyi, "Penghulu lantai nanagari, kamalantai dusun jo tarata, kamalantai koto jo nagari, kamalantai korong jo kampuang, malantai surau jo musaji, malantai labuh jo apian, malantai anak kamanakan." Istilah penghulu dalam struktur adat Minangkabau digunakan untuk pemimpin kaum atau suku yang diberi gelar dengan datua. Penghulu harus tumbuh dan dipilih dari seorang laki-laki yang berasal dari suku menurut garis keturunan matrilineal. Yang kedelapan ada tentang Cadia Pandai. Kaum Cadia Pandai disebut juga dengan jabatan manti. Peran mereka sangat besar dalam membantu terciptanya suasana masyarakat yang rukun, damai, dan berkemajuan. Istilah populer Cadia Pandai disebut juga dengan cendekiawan, yaitu orang-orang terpelajar dan terdidik, memiliki ilmu dan pengalaman yang luas, terutama di bidangnya. Mereka digambarkan dalam pepatah yang bunyinya, "Orang nan cadia candokio, surato arih bijaksana, nan tahu di unak kamanyangkui, tahu di rantiang kaman cucuk, tahu di ombak nan basabuang, tahu di angin nan basurui, tahu di alamat kato sampai, alun bakile lah bakalam, takile ikan dalam aye lah tanto jantan jobatinonyo, ikan takilo calo tibo." Selanjutnya yang kesembilan ada tentang alim ulama. Ulama juga memiliki posisi sentral dalam negari. Keberadaan ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat bertanya persoalan-persoalan keagama ataupun kedudukan hukum sesuatu. Di samping itu, ia harus dapat menjadi suri tauladan dalam segala kebaikan dan pengayom serta pembimbing umat kepada jalan keselamatan hidup dari dunia sampai ke akhirat. Sehubungan dengan hal ini, pepatah menyebutkan, "Alim ulama suluh bendang dalam negari, nan tahu dihala dengan haram, tahu disyah dengan bata, nan tahu syariat jo hakikat." Sesuai fungsinya sebagai pengayom dan pembimbing, seorang ulama harus selalu menambah ilmu dan pengalamannya. Dia tidak boleh berhenti belajar karena masyarakat selalu berkembang dan maju, dan persoalan-persoalan baru akan muncul, dan masyarakat akan menanyakan kepadanya. Alim ulama juga disebutkan dalam pepatah yang bunyinya, "Palito nan tak namuah padam, duduknya bacamin kitab, tagak nan rintang jopi tuah."
Selain itu, mereka harus dapat menampilkan dirinya sebagai contoh tauladan yang baik bagi masyarakat dalam akhlak dan ketaatannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-10 ada tentang bundo kanduang. Istilah bundo merupakan terjemahan dari kata bunda yang berarti ibu, sedangkan kata kanduang adalah terjemahan dari kata kandung atau kandungan atau peranakan. Maksudnya ialah ibu yang mengandung dan melahirkan anak-anak. Bundo kanduang dalam artian yang sempit adalah seluruh perempuan Minangkabau yang sudah berumah tangga dan penerus garis keturunan menurut adat yang silsilah keturunannya diuraikan dalam ranji. Sedangkan bundo kanduang dalam arti luas adalah seluruh perempuan Minangkabau yang sudah berumah tangga dan selain memegang peranan dalam melanjutkan keturunan juga mengemban peran sebagai pemelihara nilai-nilai moral dan akhlak di dalam masyarakat. Di dalam adat Minang, posisi dan peran seorang ibu atau perempuan dalam kaumnya sangat kuat dan kokoh. Di dalam masyarakat Minang yang menganut garis kekerabatan matrilineal, penghargaan serta penghormatan terhadap wanita sangat tinggi. Hal ini tergambar dalam pepatah yang berbunyi, bundo kanduang limpa peh rumah nan gadang, umbun puro pegangan kunci, hiasan di dalam kampuang, sumarak dalam nugari. Kok idui ketampek banasa, kalau mati ketampek baniai. Ka undang-undang ka Madinah, ka payung panji kasarugo. Di dalam ajaran Islam, kedudukan seorang perempuan atau ibu sangat mulia dan dihormati. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Selanjutnya yang terakhir, yaitu upaya penerapan nilai-nilai adat Basan di syarak Basan di Kitabullah atau disingkat juga dengan ABS SBK. Untuk pelestarian nilai-nilai adat dan agama menuju suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, damai, dan sentosa, perlu dilakukan pengkaderan melalui pembekalan terhadap seluruh stakeholder unsur-unsur pemangku adat dan syarak. Karena itu, pembekalan para pelaku utama ajaran adat Basan di syarak Basan di Kitabullah adalah suatu keharusan yang tak boleh ditunda-tunda. Pembekalan dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan informal, yaitu interaksi aktif antara orang tua dan yang muda-muda, misalnya melalui nasihat, petua dalam bentuk pepatah petitih di forum-forum palanta, surau atau acara-acara barale, dan kesenian seperti sandiwara dalam alek nagari. Bisa juga melalui pendidikan formal dalam bentuk pelatihan sarasehan atau penataran secara terstruktur. Baiklah, itu pemaparan materi pada bab ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.